MateBook. Jangan sampai salah sebut ya guys, sebab ini adalah lini laptop kebanggaan Huawei, terutama ini adalah seri yang paling affordable-nya, yaitu MateBook D-Series, D15, dan D14 untuk yang ini. While mereka punya desain dan vibe yang cukup menarik, sepertinya ada beberapa hal terkait fitur produktivitas dan ekosistem yang jarang kita eksplor dari laptop-laptop ini dan akan kita eksplor di video hari ini. Pertama, nggak apa-apa ya kita rekap soal laptopnya dulu bentar. Secara bentuk, MateBook D14 ini tidak banyak berubah dari yang sebelumnya udah kita lihat. Jika ada satu hal yang sekilas mampu membedakan Huawei MateBook D-Series dibanding rata-rata laptop lain di segmen harga yang sama, kami udah beberapa kali menekankan yaitu soal desain dan konstruksi. Pada seri laptop paling basic mereka pun, kita dapat casing metal solid premium yang terasa berkualitas dan sedap dipandang. Casing ini menutupi seluruh permukaan laptop, kecuali bagian bezel layar yang berwarna hitam. If anything, engselnya ini aja yang nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Secara portabilitas dan ketipisan, MateBook D14 ini bersaing lah dengan notebook-notebook ultra portable lainnya. Buat yang bisa mengapresiasi desain dan kualitas konstruksi, MateBook series termasuk wajib dilirik. Satu hal yang pasti kalian harus tahu adalah layarnya belum berubah dari generasi sebelumnya. Kita lihat game mode sRGB masih di sekitar 70%, tapi again untuk kebutuhan sehari-hari yang normal dan nggak terlalu sensitif di visual, layar IPS ini semestinya masih mumpuni dan nggak gelap. Seperti biasa, juga ada low blue light filter dan flicker-free berlabel TÜV Rheinland yang menjamin kita-kita yang demen lembur depan laptop nggak cepet sakit mata. Kalau kalian udah lihat review-review MateBook D14 dan D15 sebelumnya, ciri-ciri khas lainnya pun masih sama. Kita ada recessed kamera yang berada di antara f5 dan f7, kata Huawei demi mengecilkan bezel dan menghargai privasi walau tidak mencerminkan angle paling ideal. Menurut Huawei sih ya, mereka kekeh bahwa ini nilai plus untuk privasi karena nggak semua laptop harga segini punya privacy shutter. Lalu ada tombol fingerprint yang nyatu sama power, sangat praktis karena nyalin laptop ini jadi sekaligus login, cuma bisa beberapa detik dari mode sleep tanpa login lagi. Keyboard dan touchpad normal dengan FN toggle dan backlit 2 tingkat. Di kanan ada audio jack dan USB 2.0, lalu di kiri ada USB-C buat charging, USB-A 3.2 Gen 1, dan HDMI 1.4. Wi-Fi 6 itu juga tersedia. MateBook D14 ini secara jeroan rasanya nggak perlu terlalu dibahas lagi, masih menggunakan spek standar tahun lalu dengan Intel Core i5 Tiger Lake, Iris Xe graphics, RAM 8GB soldered yang berarti nggak bisa ditambah, dan terpasang storage NVMe 512GB bawaan. Kalian bisa lihat sendiri ini skor benchmarknya gimana, biasa Huawei main aman biar laptopnya adem. Tapi masih oke lah kalau sesekali mau main Genshin atau Valorant selama kalian nyolok dan mengaktifkan performance mode. Maybe untuk pengguna normal yang nggak merasa harus ngikutin teknologi chip terbaru, ini masih sangat cukup. Nggak ada masalah sejauh ini dengan Intel Core generasi 11, bahkan untuk editing video ringan dan sejenisnya. Maybe satu alasan hardware yang bisa menarik orang untuk membeli MateBook D14 ini adalah keberadaan charger USB-C modular dalam pembelian. Nggak kayak merek-merek lain yang biasanya masih belum ngasih charger USB-C dalam dus, Huawei nggak pelit soal ngasih adapter fast charging 65 watt dan kabel yang sekaligus bisa ngecas atau menghubungkan perangkat-perangkat lain yang kalian bawa sehari-hari. Mulai dari HP, tablet, bahkan headset dan sebagainya yang support USB-C. Sayang aja tapi portnya ini nggak Thunderbolt 4. Daya tahan baterai laptop ini sendiri berkisar di 10 jam penggunaan ringan seperti stream YouTube dan ngetik tugas. So, karena secara hardware kita udah rekap, saatnya kita mendalami ekosistem software dan fitur-fitur bawaan yang tidak kita temui di laptop-laptop merek lain, yaitu Huawei PC Manager dan Huawei Control Panel yang bisa diakses pada taskbar dan otomatis membuat produktivitas pengguna menjadi lebih cepat, harusnya. Mulai dari yang paling simpel, yaitu ada fitur screenshot tool dan screen recording instan yang built-in. Screen recording itu praktis banget misal buat yang sering ngerekam online meeting pakai berbagai platform, karena itu sering merepotkan. Fitur recording yang terintegrated gini bisa memudahkan. Lalu dengan fitur screenshot tool, ini ada auto text to image conversion yang sangat memudahkan misal kalian screenshot sebuah poster, PDF, manga, atau sebuah foto yang tulisannya mau dikopas ke dalam Word. Praktis dan smart ya untuk kebutuhan sehari-hari. Misal juga nih ya, buat screenshot presentasi saat meeting atau kelas online, tidak perlu lagi screenshot dan save manual satu-satu, karena begitu screenshot pakai fitur dari Huawei Control Panel ini, otomatis screenshotnya ke save dan nggak perlu ketik ulang konten tulisan yang ada pada screenshot. Fitur clipboard bisa nyimpen 50 snip terakhir yang kita copy, jadi nggak perlu bolak-balik kopas.
Nah, terus apa itu AI Search? Sebenarnya mirip fitur search di taskbar Windows 11 atau File Explorer, namun nggak sekedar nyari nama file, kita bisa search langsung keyword di dalam file tersebut. Untuk cari tahu isinya, nggak perlu dibuka lagi satu-satu, efisien waktu. File yang berisi keyword tersebut otomatis disortir menurut jenis filenya. Ada fitur preview, yaitu klik nama file, muncul preview konten file terkait. Sedikit tambahan, dalam sidebar PC Manager juga terdapat newsfeed kalau kalian pingin stay up to date gitu. Lanjut, bagi Anda yang punya perangkat-perangkat ekosistem Huawei lain seperti smartphone dan juga tablet, setiap MateBook punya fitur Huawei Super Device Multi-Screen Collaboration dan File Management. Ini ada Huawei MatePad yang bakal dijual resmi di Indonesia bareng laptopnya. Kelar pairing Bluetooth dan Wi-Fi dengan Huawei MatePad ini sesaat, secara instan tablet ini bisa berfungsi sebagai layar kedua untuk MateBook Anda ketika diaktifkan mode extend atau mode mirror. Hal ini sangat membantu buat siapapun yang demen multitasking dengan lebih dari satu layar dimanapun, termasuk saat nongkrong di luar karena lebih praktis ketimbang bawa monitor PC 24 inch ke dalam kopi kenangan. Ini sekaligus juga memungkinkan kita untuk mengoperasikan laptop menggunakan touchscreen. Hehe. Koneksinya lebih bagus dari rata-rata solusi remote PC dengan delay kecil dan cukup halus. Dan yang paling penting, M Pencil-nya bisa merubah sang MatePad menjadi sebuah drawing tablet yang sangat praktis. Dengan sensitivitas bertingkat, namun secara palm rejection masih butuh improvement. Ini basically oke banget kalau lagi butuh menggambar atau sedang membutuhkan presisi tinggi saat ngedit sesuatu. Dalam mode Collaborate yang digabungkan fitur Super Device File Management, pindah-pindah antara MateBook dan perangkat-perangkat Huawei lain ini sangat mudah alias tinggal drag and drop antara folder secara wireless. Gak pakai ribet-ribet ngubuk-ngubuk folder, file di storage tablet ini bisa disortir otomatis menurut jenisnya, jadi gampang dicari. Ini baru tablet ya, karena kalau punya smartphone Huawei yang kekinian, kita juga bisa buka aplikasi yang ada di HP, bahkan angkat telepon di laptop tanpa perlu kabel melalui Huawei Share. In the end, apakah MateBook di series tepat untuk Anda? Itu kembali lagi ke masing-masing. Apakah fitur-fitur yang tadi disebutkan merasa bisa membantu Anda kerja lebih fleksibel, cepat, dan efisien, walaupun ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan? Menurut Huawei, misal mau benar-benar masuk ke dalam ekosistem mereka ditemani smartphone dan tablet Huawei, MateBook di series ini bisa menyajikan pengalaman produktivitas yang beda dari yang lain. Also, soal after sales mestinya kalian juga nggak perlu khawatir. Karena ada garansi 2 tahun yang dilayani di 32 service center resmi di Indonesia dengan hotline. Misalkan pun ada part yang mesti diganti suatu saat, Huawei katanya juga sering ngadain diskon spare part. Saat ini bundling termasuk wireless mouse, tas, Huawei FreeLace, dan Office 365, jadi paketannya sudah lengkap dan siap tempur. Soal MatePad yang tadi ditampilkan, ya juga bisa Anda beli buat temenin sang MateBook sebagai perangkat produktivitas sekunder, more so karena udah dibundling keyboard dan M Pencil secara gratis semasa pre-order. Kedua produk ini bakal dijual tanggal 12 April nanti, dan buat yang mau menang-mending, kalian mending tunggu harga resminya aja ya. Kita bakal update pokoknya di video ini. Yang pasti jangan lupa like dan share kalau berkenan, jaga kesehatan, and as always, stay safe.